Selamat datang di kelas seni budaya. Kali ini kita akan bahas mengenai seni rupa 3 dimensi, yaitu seni patung. Dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya, dan 4.2 berkreasi karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Tujuan pembelajaran materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan prinsip penciptaan seni rupa 3 dimensi berdasarkan gaya, tujuan, serta ide yang diungkapkan oleh seniman seni rupa 3 dimensi. Dan siswa diharapkan mampu membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan berbagai bahan dan teknik. Untuk mempelajari praktek penciptaan karya seni rupa, khususnya seni rupa 3 dimensi, maka kalian harus mengetahui 3 prinsip penciptaan. Yang pertama yaitu tujuan penciptaan, yang kedua sejarah dan perkembangan penciptaan, dan yang ketiga makna apa yang akan diwujudkan dalam penciptaan ini. Dengan memahami prinsip penciptaan karya seni rupa, seorang seniman yang disebut sebagai perupa akan mudah menyusun gagasannya ke dalam konsep penciptaan. Setelah menemukan konsep berdasarkan prinsip penciptaan, biasanya perupa melanjutkan dengan menentukan teknik, bahan, dan penyelesaiannya, dan penampilan akhir atau finishing touch. Menentukan tujuan penciptaan. Untuk apakah sebuah karya diciptakan? Seorang seniman ketika akan menciptakan karya seni rupa 3 dimensi harus memahami tujuan penciptaan. Untuk apa sebuah karya ini diciptakan? Mengingat cakupan seni rupa 3 dimensi ini luas sekali, maka dengan tujuan penciptaan akan diperoleh arah mencipta. Apakah untuk karya seni murni, untuk model atau contoh sebuah karya, ataukah sebuah karya seni rupa terapan? Tujuan sangat menentukan model serta menentukan langkah selanjutnya. Setelah mengetahui tujuan penciptaan, maka hal kedua yang harus diketahui adalah sejarah perkembangan penciptaan. Sejarah perkembangan penciptaan karya seni patung dimulai dari masa animisme-dinamisme, termasuk di dalamnya masa praaksara. Karena peran patung adalah untuk menyampaikan pesan secara visual, maka patung di sini belum sempurna sebagai karya realisme, namun masih cenderung dikatakan sebagai patung idealisme. Patung ini disebut idealisme karena wujud dan figur patung manusia atau binatang merupakan kesan atau simbol dari sebuah imajinasi. Kedua adalah masa mimesis. Pada periode mimesis ini selalu berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Mimesis sendiri berarti menirukan atau mencontoh. Yang ketiga yaitu masa klasik. Patung dijadikan sebagai alat untuk propaganda politik, sehingga beberapa seniman berkarya atas dasar pesanan. Berikutnya adalah periode gotik. Patung-patung gaya gotik diabadikan untuk gereja, oleh karenanya mirip dengan hiasan gereja yaitu serba panjang, karena menyesuaikan dengan tinggi gereja. Gotik sendiri berasal dari nama suku bangsa Jerman, terutama di bagian timur. Berikutnya adalah pada masa Renaissance. Seni patung berjaya kembali karena kemampuan teknik memahatnya semakin kuat. Kemudian masa modernisme. Karya-karya yang cenderung lebih ekspresif sehingga mempengaruhi munculnya karya seni patung kubisme, futurisme, minimalisme, instalasi, dan pop art. Kemudian yang terakhir adalah masa postmodern atau kontemporer, di mana hadir dengan kebebasan berekspresi serta menentukan media sesuai dengan minatnya. Demikian tadi materi kedua mengenai seni patung, di mana kalian sudah mengetahui tentang tujuan pembuatan karya seni beserta sejarah perkembangan seni patung. Dan kemudian ini bisa dijadikan referensi kalian untuk menentukan konsep kalian dalam berkarya seni patung.